Assalamualaikum. Semangat pagi. Berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Sandra. Tema kita kali ini masih tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik kuat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial, budaya, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. Yang kedua, siswa mampu menceritakan perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman sosial, budaya, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk keberagaman di Indonesia. Yang pertama, keberagaman agama di Indonesia. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah secara hukum, yaitu yang pertama Islam, yang kedua Buddha, yang ketiga Hindu, yang keempat Katolik, yang kelima Protestan, dan yang terakhir adalah Konghucu. Setiap agama memiliki kitab suci, tempat ibadah, kebiasaan-kebiasaan, dan ajaran yang berbeda. Namun, semua itu di negara kita dipersatukan oleh dasar negara kita yaitu Pancasila dan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Agama di Indonesia ada 6 yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama mempunyai kitab suci, tempat ibadah, dan perayaan hari besar masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari diperlukan sikap toleransi antar umat beragama. Contohnya menghargai teman yang beragama lain sedang beribadah. Kita juga perlu kerjasama dengan teman tanpa memandang perbedaan agama, etnis, dan suku. Misalnya kerjasama ronda malam atau bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, dari ke-6 agama itu kita akan mempelajari perbedaan dalam hal kitab suci, tempat ibadah, dan perayaan hari besar. Yang pertama adalah Islam. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Sedangkan tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Perayaan hari besar agama Islam yaitu yang pertama Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru Hijriah. Idul Fitri dirayakan umat Islam pada tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Sebelum Idul Fitri, terlebih dahulu dilaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Setelah ibadah sholat Id di tanah lapang, biasanya dilanjutkan dengan saling berkunjung dan saling memaafkan dengan sanak saudara dan tetangga. Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kitab suci umat Kristen yaitu Alkitab atau Injil.
Tempat beribadahnya adalah gereja. Sedangkan hari besar agama Kristen adalah yang pertama Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Natal dirayakan umat Kristiani setiap tanggal 25 Desember penanggalan Masehi. Hari raya ini diadakan untuk memperingati kelahiran Yesus. Natal dimaknai sebagai bentuk perayaan dan yang penuh sukacita. Yang ketiga, Hindu. Kitab suci umat Hindu yaitu Weda. Sedangkan tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Hari besar umat Hindu yang pertama Nyepi, kemudian Saraswati, dan Pagarwasi. Nyepi dirayakan umat Hindu setiap tahun baru Saka berdasarkan penanggalan Saka. Kegiatan saat Nyepi ialah berdiam diri di rumah untuk berdoa dan introspeksi diri. Suasana rumah pun hening dan semua api harus dimatikan. Yang selanjutnya Buddha. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka. Tempat beribadah umat Buddha adalah vihara. Hari raya umat Buddha yaitu Waisak, Asada, dan Katina. Hari raya Waisak dirayakan oleh umat Buddha di Indonesia. Pelaksanaan perayaan dipusatkan di Komplek Candi Borobudur. Nah, yang terakhir Konghucu. Kitab suci umat Konghucu yaitu Sisu Wujing. Tempat ibadahnya adalah Kelenteng. Hari raya umat Konghucu yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Tahun Baru Imlek dirayakan oleh umat Konghucu. Perayaannya dimulai hari pertama bulan pertama penanggalan Tionghoa. Kebiasaan pada perayaan Imlek adalah memberikan hadiah atau angpau setelah sembahyang di kelenteng. Walaupun Indonesia memiliki keberagaman agama, budaya, dan etnis, namun sikap toleransi yang tinggi mampu mempersatukan kita. Hidup rukun dan damai berdasarkan Pancasila dan semboyan hidup kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tetap semangat ya.